Halo, selamat pagi semua. Kita akan lanjut lagi materi kita setelah kita minggu kemarin itu sudah zoom video, sudah zoom video kita nyanyi. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit materi lagi, materi kita yang tersisa ya. Oke. Hari ini materi kita akan ambil dari halaman 126 ya, dari buku pena B ya. Kita mulai dari halaman 126. Di sini materinya adalah menirukan gerak tari, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan menirukan gerak tari? Yaitu kita membuat suatu tarian, ya, tapi dengan meniru objek tertentu, ya. Jadi ketika kita menirukan gerak tari, ya kita itu sedang menirukan gerakannya untuk dijadikan sebagai gerakan tari dari objek tertentu ya. Nah, misalnya objeknya itu bisa berupa gerakan hewan, objeknya hewan, kemudian objeknya bisa juga dari tumbuhan ya, gitu. Jadi kita amati dulu gerakan hewannya, kita amatin gerakan tumbuhannya, bagaimana tumbuhan bisa bergerak kalau misalnya tertiup angin, ya kan. Nah, jadi gerakan tumbuhan yang tertiup angin itu seperti apa. Kemudian gerakan hewan misalnya kita lihat misalnya kelinci, ya. Gerakan kelinci itu bagaimana, ya. Atau bahkan kita bisa meniru gerakan misalnya seperti gerakan ombak, ya, ombak yang ada di laut. Ya, jadi gitu. Jadi kita memperhatikan dulu objeknya, kemudian kita tiru gerakannya. Ya, itu yang dimaksud dengan meniru gerakan tari. Ya. Setelah kita misalnya selesai mengamati, kita sudah bisa meniru gerakannya, ya. Kita bisa memadukan gerakan-gerakan tersebut menjadi suatu gerakan tarian yang indah. Ya, jadi kita bisa gabungkan. Misalnya bukan cuma gerakan kelinci, ya. Kita bisa buat temanya misalnya adalah tema tarian binatang misalnya gitu, tarian hewan ya. Jadi ketika kita meniru gerakan tarian hewan, ya, di dalamnya bukan cuma hanya ada kelinci, ya. Jadi kita bisa aja misalnya gerakan bebek berjalan, kemudian ada gerakan kupu-kupu, ya. Kemudian ada juga misalnya contoh gerakan gajah, gerakan ayam berjalan, dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika kita membuat seperti itu gerakannya bisa kita gabung-gabungkan, ya. Kita gabung-gabungkan menjadi suatu tarian yang indah, ya. Itu yang dimaksudnya, ya. Oke, itu tentang meniru gerakan, arti dari meniru gerakan tari, ya. Itu artinya, ya. Jadi kita amati dulu suatu objek tertentu apapun itu, ya. Kemudian kita tiru gerakannya. Oke. Selanjutnya kita kelanjutin ke halaman 135, ya, dari buku penanya. Di sini materinya adalah gerakan hewan dalam tarian. Gerakan hewan dalam tarian. Nah, ini ada hubungannya lagi dengan yang tadi, ya, dengan topik kita sebelumnya, yaitu meniru gerakan tadi. Nah, gerakan hewan itu bisa kita tiru dengan menggunakan anggota badan kita, yaitu gerakan kepala, ya, boleh jadi kepala, tangan, dan kaki. Atau misalnya kita bisa tiru menggunakan badan kita juga, ya, misalnya gitu. Tapi biasanya, ya kan, namanya gerakan itu kan biasanya itu cuma terdiri dari kepala, tangan, dan kaki, ya. Biasanya itu kan gerakan, ya, suatu gerakan tari. Nah, nanti juga boleh ditambahin dengan adanya unsur badan, ya, gitu ya. Nah, jadi ketika kita sebelumnya membahas yang tadi
tadi kita sebelumnya membahas tentang meniru gerakan hewan, meniru suatu gerakan tari. Nah, di sini di halaman 135 kita itu meniru gerakan hewan, ya. Jadi gerakan hewan dalam tarian. Nah, ketika kita ingin seperti sama seperti tadi, kita amati dulu objeknya. Ya. Misalnya kita mau hewannya, objeknya itu hewannya misalnya kupu-kupu, ya, kupu-kupu. Nah, ketika kita melihat kupu-kupu, ternyata kupu-kupu itu terbang menggunakan sayap. Nah, maka dari itu kita bisa meniru gerakan sayapnya, ya kan, gerakan kepakan sayap kupu-kupu. Nah, dari situ kita perlu nanti yang namanya busana, properti, ya. Kita bisa menggunakan selendang, ya. Kita bisa menggunakan selendang untuk menjadi sayap kita, misalnya seperti itu. Ya, gerakan kupu-kupu itu kan, gerakan sayap kupu-kupu kan bisa dibilang hanya menggunakan tangan, ya, hanya menggunakan tangan. Itu. Ketika hanya menggunakan tangan, badan kita juga ikut berjalan. Ya, jadi jangan diam di tempat juga, ya, karena kan kupu-kupu itu ketika kupu-kupu mengepakkan sayapnya, kupu-kupu kan berpindah tempat. Maka berpindah tempatnya pun bisa kita ambil menjadi suatu tarian, ya, menjadi suatu gerakan tarian. Makanya tadi disebut di materi kita di sini itu adalah gerakan hewan dalam tarian, ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat seseorang menari dengan dan kelihatannya itu adalah merupakan dari suatu gerakan hewan tertentu, maka bisa dikatakan bahwa tarian tersebut sudah tarian yang meniru gerakan hewan, gitu ya. Nah, contoh lainnya misalnya kita mau niru gerakan kelinci melompat, ya, gerakan kelinci melompat, atau misalnya gerakan gajah. Misalnya gajah kan bergeraknya lambat, ya kan, terus dia punya belalai. Nah, kita bisa menggunakan tangan kita menjadi belalai, misalnya jadi seperti ini, ya kan, belalai. Terus bisa juga misalnya kayak kelinci tadi, kelinci, ya, itu kita bisa tiru gerakannya, tinggal kita melompat, ya, melompat. Nah, atau bahkan misalnya gerakan katak atau gerakan kodok, ya, itu kita bisa tiru gerakan mereka juga. Nah, gerakan kodok bagaimana? Gerakan kodok kan tiba-tiba meloncat. Nah, gerakan yang tiba-tiba meloncat ini pun bisa kita tiru menjadi suatu gerakan hewan yang dapat digunakan dalam suatu tarian, ya. Makanya biasanya kalau misalnya tema tarian tersebut adalah suatu tema yang menggunakan gerakan hewan, nah, maka biasanya gerakan tarian tersebut itu tidak hanya terdiri dari satu jenis hewan saja, tapi beragam hewan, bisa dicampur-campur. Ada gerakan burung, ya, gerakan tadi kelinci, ada juga gerakan kupu-kupu, terus gerakan misalnya tadi katak atau kodok, ya, gerakan apalagi misalnya gajah, ya, gerakan belalai gajah, dan masih banyak lagi, ya. Jadi kalian gak usah bingung ketika misalnya nanti kalian disuruh misalnya, atau ketika kalian ingin membuat suatu gerakan tarian yang menggunakan hewan sebagai objeknya, ya, kalian bisa amati hewan apapun bisa kalian amati. Ingat, amati dulu gerakannya, kemudian coba kalian ikutin menggunakan anggota tubuh kita dengan menggerakkan kepala, tangan, dan kaki. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Itu yang dimaksud dengan meniru gerakan hewan dalam tarian. Nah, nanti ada juga gerakan yang meniru objek lain selain hewan. Nah, itu objek tumbuhan, ya kan? Objek tumbuhan ini seperti apa gerakannya? Ya. Nah, karena kan biasanya kita lihat tumbuhan
diam aja kok, ya kan ya, diam aja gitu. Tumbuhan nggak bergerak, ya emang tidak bergerak secara langsung, ya kan? Secara langsung tumbuhan memang tidak bergerak. Tapi misalnya kalau kita lihat, kenapa ada biasanya itu ada gerakan meniru pohon kelapa yang ada di pantai, ya. Di pantai kan anginnya kencang ya, anginnya kencang. Jadi ketika misalnya angin bertiup kencang, nah pohon kelapa mempunyai gerakan tertentu. Nah sekarang kita lihat gerakan pohon kelapa tersebut bagaimana. Apakah dia ke depan aja seperti ini, ke belakang, atau ke samping, atau bagaimana, ya kan? Nah sekarang tugas kita tugasnya itu mengamatinya. Makanya kita bertugas sebagai pengamat dulu. Kita amati gerakannya, bagaimana gerakannya, kita harus bagaimana supaya bisa meniru gerakan tersebut, gitu ya. Jadi bukan cuma pohon kelapa aja, kita bisa lihat gerakan tumbuhan lain, misalnya seperti gerakan rumput yang tertiup angin boleh, ya. Apapun jenis tumbuhannya juga bisa diamati. Tapi memang biasanya sedikit yang meniru gerakan tumbuhan. Karena kan tumbuhan itu lebih banyak diamnya, dan kalaupun misalnya tumbuhannya bergerak tertiup angin, gerakannya pasti hampir sama semua, ya. Makanya gerakan tari itu lebih banyak meniru objek hewan. Nah, jadi bukan cuma, tapi maksudnya di sini kenapa Bapak bahas itu, artinya bahwa kita juga bisa menggabungkan sebenarnya, ya. Kita bisa gabungkan gerakan hewan dengan gerakan tumbuhan, ya. Atau bahkan seperti yang Bapak bilang tadi, kita dapat mengamati yang namanya gelombang air laut, misalnya ya, ombak. Kita bisa bikin ombak, ya. Kita bisa bikin ombak, tapi perlu bantuan dari teman-teman kita, ya, gitu. Jadi kita misalnya lurus ke depan, baris lurus ke depan misalnya, kemudian masing-masing naik ke atas, turun ke bawah lagi, gitu, seperti itu. Jadi kita bisa niru sebenarnya gerakan ombak itu. Kalian pasti pernah lah belajar, ya, apalagi di olahraga. Biasanya olahraga senam seperti itu ada beberapa yang meniru gerakannya, ya. Itu ya maksudnya. Jadi bukan cuma hewan, tapi apapun bisa kita jadikan objek menjadi gerakan dalam tari. Gerakan sehari-hari pun bisa, ya kan, seperti yang Bapak jelaskan kemarin bahwa gerakan sehari-hari seperti berjalan kaki, ngelap kaca, kemudian misalnya menyapu, ya, atau mencuci piring, itu bisa kita jadikan sebuah gerakan tarian, asalkan pengolahannya, ya, kita bagaimana mau buat gerakan tari tersebut, mau dijadikan seperti apa, temanya nanti bagaimana, ya. Itu dulu yang dipikirkan pertama sekali. Kemudian nanti kita mulai namanya menggabung-gabungkan gerakan-gerakan tersebut. Apakah gerakan tersebut cuma mau gerakan sehari-hari saja kah, atau bahkan kita mau gabungkan dengan gerakan hewan tertentu, atau gerakan tumbuhan, atau gerakan objek yang lain, ya. Tapi biasanya objeknya pasti yang pada umumnya yaitu memiliki gerak atau dapat bergerak, ya. Jadi objek yang biasanya dijadikan sebagai objek dalam tari adalah objek yang dapat bergerak, ya. Nah, itu kira-kira tentang meniru gerakan dalam tari. Terus contoh-contohnya juga tadi Bapak jelaskan. Walaupun kita bahasnya tentang hewan, tapi Bapak tadi bahas juga tentang objek yang lain, bahwa objek lain masih bisa dijadikan sebagai gerakan dalam tari. Hanya tinggal memikirkan yang namanya temanya bagaimana, tema tarinya seperti apa, kemudian jalan ceritanya harus bagaimana kita buat tarinya.
Terus gerakan apa aja yang harus kita gabungkan, objek mana aja yang perlu kita amati. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, baik, sampai di sini materi kita hari ini ya. Jikalau ada yang ingin bertanya, silakan japri Bapak langsung. Ya, ini sebenarnya materinya cuma materi sisa dari sebelum-sebelumnya, materi sisa ya. Karena kan kemarin ada beberapa materi yang ada di rangkuman Bapak tidak sempat jelaskan. Maka ini Bapak jelaskan ulang lagi sebagian ya. Itu hanya sedikit ya. Jadi biar nggak nanggung aja kita selesaiin satu bukunya ya. Nah, baik. Sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini, silakan japri Bapak langsung ya. Sampai ketemu minggu depan.